Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada saat ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengenang kembali sengsara Tuhan Yesus. Kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kita ialah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai di kayu salib. Doa pembukaan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami berkumpul lewat jalan salib. Kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cintamu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami demi Yesus Kristus yang bersama di Kau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pemberhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah tuduhanmu terhadap orang? Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka pada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi yang diselamatkan, salib adalah kekuatan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa juga, kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba Allah tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa. Amin. Pemberhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan sesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu.
Engkau mengizinkan kami seperasaan, sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib, supaya kami patut disebut pengikut Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kayu salib Dia panggul, mari kita memikul salib kita di dunia. Amin. Pemberhentian ketika Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Semakin jatuh meninggalkan kota, banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan telah penat dan lemah, beban salib pun terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para murid-muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggul, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul salib dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau telah menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung sebaliknya. Semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Jatuh lagi karena salib yang berat. Pemberhentian 4, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsara seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara itu ternyata masih ada Maria, ibunya yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama. Lebih-lebih yang berada di sekitar kami, bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita. Dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. O Maria Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yesus ditolong. Pemberhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdaru menahan seorang yang bernama Simon dan dari Kirene, yang baru datang dari keluar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya sepikulnya sambil mengikuti Yesus. Memang salib merupakan ukuran kelayakan orang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Jadi bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun kita tetap memikul beban berat itu. Kalau kita saling membantu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu akan memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus Kristus melalui Simon dari Kirene Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, Kau perkenankan ambil bagian dalam salib yang berat. Semoga demi kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Amin. Pemberhentian 6 wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor darah, keringat, dan debu semarak ketampanan wajahnya. Terasa sirna, tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang yang bertekun memandang dia begitu buruk rupanya. Tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita tertarik untuk memandang dia dan rupa untuk tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakan yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita, menghibur yang berduka, dan memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut untuk menolong orang yang sedang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu meskipun kecil untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami meringankan pula beban-Mu, sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila kita meringankan duka orang yang secara, Tuhan Allah berkenan. Amin. Pemberhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya
sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hatinya bangun. Diangkatnya kembali. Salib berat itu meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya dan membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami. Seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam surga. Berilah kami rezeki pada selalu kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah. Pemberhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan yang menangis ini. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tak kala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak yang mengikuti dia, di antara banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat. Dan orang lain penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah. Mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membelah diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain. Meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu, sehingga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup dan berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang lain yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Pemberhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang makin lemah tidak menahan beban salib yang berat. Ketika kalinya Yesus jatuh, tubuhnya terbaring di tanah berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa lah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus.
Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuhnya dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah kami mengikuti jalan menuju ke hidup kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Pemberhentian ke-10 pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membagi menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit, setiap bagian demikian juga jubahnya. Mereka ambil jubah atau tidak percaya dari atas Yesus kembali hanya satu tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagi-bagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita untuk membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undian atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena telah dihinakan di salib. Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar di dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat. Terlebih semoga kami lalu menaruh hormat dan menjaga martabat yang kupertaruhkan dalam diri sama kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pakaian dibagikan, martabat merendahkan, kau tinggikan harkatku. Amin. Pemberhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberi anggur bercampur kepada Yesus, tetapi menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama, supaya tubuh dosa akan hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Berarti yang ke-12, Yesus mati di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3 sebab matahari tidak bersinar. Dan terbitlah bait suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Yesus sudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wabah Yesus. Secara demikian mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dan bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah adalah Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus telah melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkan dunia ini, kelak peroleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafat-Mu menghidupkan. Amin. Pemberhentian ke-13, Yesus diturunkan dari kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena, salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluar darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Kami hanya memanggil kepala pasukan dan bertanya kepada apakah Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus. Di pengakuan Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan." Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia di depannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri yang kami seutuhnya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salib tanda kehinaan jadi lambang kemenangan karena Tuhan telah menang.
Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengapani dengan kain lampin dan memburaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Yahudi bila menguburkan mayat dekat tempat Yesus disalib, ada suatu kubur untuk di dalam belum pernah dimakamkan seorang. Maka mereka membaringkan mayat itu. Di situ, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis untuk kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik telah ke surga dengan mulia. Semoga kami semua, semoga yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian sampai bangkit mulia. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menanggapi kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan semoga manusia yang merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan ada yang di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur kami boleh mengenang Yesus dan sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan-Mu bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dengan iman dan keyakinan, kebahagiaan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Spiritualitas Katolik. Kita telah selesai melakukan jalan salib. Itulah tanda perjalanan kehidupan iman kita di dunia ini, bahwa ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan hidup, persoalan ekonomi, persoalan suami dan istri, persoalan ibu dan anak, dan orang tua dan anak, dan persoalan kita keretakan komunikasi dengan orang lain, bahkan yang lebih paling parah, keretakan kita komunikasi dengan Tuhan sendiri. Dan pada jalan salib ini, bahwa Yesus telah menanggung semua sengsara, kehinaan oleh dan dosa-dosa kita, bahwa kita telah mendapat sebuah rahmat pengampunan. Oleh karena itu, buat teman-teman, sahabat spiritualitas Katolik, mari kita merenungkan sengsara Tuhan, agar kita mendapatkan pembaharuan dan sekaligus mendapatkan jalan dan kemudahan. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Amin. Salam dari saya, Spiritualitas Katolik.